Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus kehadiran kita saat ini di majelis ilmu, Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat luangnya waktu, yang semoga Allah jadikan duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Istiqomah, konsekuen dan konsisten menetapi jalan ketaatan. Kita masuk di bab tentang istiqomah dalam meniti as-siratal mustaqim. Yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim adalah agama yang lurus ini, yang tidak melenceng, yang tidak keluar dari ketaatan kepada Allah baik lahir maupun batin. Karena agama ini memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petunjuk kepada kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Asy-Syu'ara di ayat yang ke-15. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi ahwa'ahum." Karena itu serulah mereka beriman dan tetaplah engkau beriman dan berdakwah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah untuk berdakwah secara terang-terangan kepada kaumnya. Sehingga dari ayat ini nampak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar kita bisa istiqomah terus di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara untuk istiqomah ini bukan perkara yang ringan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala, hati yang bersih dari kesyirikan, hati yang bersih dari hal-hal yang menjauhkan dirinya dari ketaatan pada Allah, hati yang bersih dari hal-hal yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang bersih dari kelalaian mengingat Allah Subhanahu wa taala, serta hati yang jauh dari hawa nafsu, maka itulah perkara-perkara yang menyelamatkan hati kita untuk bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk perkara-perkara yang bisa menghalangi seseorang dari keistiqomahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, adalah kesyirikan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang bertentangan dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah syahwat yang senantiasa menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat adalah kelalaian jiwa sehingga dia jauh dari ketaatan pada Allah, berzikir pada Allah. Dan yang kelima adalah hawa nafsu yang senantiasa bertentangan dengan keikhlasan seseorang dalam beramal. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi kelak di yaumul qiyamah, ketika tidak ada hari naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemimpin yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh kembangnya di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik berkuasa, kemudian dia mengatakan ini akhafallah, dia takut pada Allah. Kemudian yang keempat, seorang laki-laki atau 2 orang laki-laki yang bertemu berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki seseorang yang berinfak diam-diam sampai-sampai kemudian tangan kirinya tidak mengetahui infak yang dia lakukan dengan tangan kanannya. Kemudian seorang laki-laki yang menyendiri kemudian menangis mengingat dosa-dosanya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah laki-laki yang yang ketujuh apa Pak? Kelewatan. Hati pemuda atau laki-laki mu'allaqon fil masajid, yang hatinya terpaut dengan masjid. Dari ketujuh golongan ini kemudian ternyata ada 2 perkara yang bisa kita simpulkan dari amalan ketujuh orang tadi, yaitu yang pertama adalah keikhlasan serta jauhnya seseorang dari hawa nafsu, sehingga mereka yang 7 orang ini bisa istiqomah dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, di antara bentuk-bentuk yang bisa memalingkan seseorang dari ketaatan dia pada Allah dengan keistiqomahannya di jalan Allah, yaitu salah satunya adalah orang itu tidak ikhlas, dia melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala dan memperturutkan hawa nafsu. Sehingga nampak dari 7 golongan tadi, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga keikhlasannya karena Allah, kemudian mereka menjauhi dari perkara-perkara yang membuat hati mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, "Faman hudiya fi hadhihi ad-dari ila siratil mustaqim alladzi ursilallah bihi rusulah wa anzala bihi kutubah." Barang siapa yang diberi petunjuk di negeri ini, yaitu ketika kita hidup di dunia, untuk menuju sirat yang lurus, yang dengannya Allah mengutus para rasul, yang dengannya Allah turunkan kitab-kitabnya, hudiya hunalika ila siratil mustaqim al-musili ila jannati wa dari sawabih. Maka di sana kelak di akhirat, ketika dia kokoh dengan keistiqomahannya di dunia, maka Allah akan berikan dia petunjuk ketika melewati surat. Allah akan kokohkan dia menuju surganya Allah dan diberi balasan pahala atas keistiqomahan dia ketika menuju sirat di dunia. Maka kata beliau rahimahullah taala, ala qadri subuti qadamihi ala hada sirati fi hadhihi dar yakunu subutu qadamihi ala dalika sirati al-mansubi ala matni jahannam. Sesuai kadar kokohnya seseorang ketika menapaki sirat di dunia ini, dia istiqomah di jalannya Allah, maka seperti itu pula lah kokohnya dia kelak ketika melewati sirat. Maka muncullah kemudian kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan sepadan dengan amal yang dia perbuat. Ketika seseorang mengokohkan dirinya di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kekokohan dia ketika melewati siratnya Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Wa man lam yasbut qadamuhu ala hada sirati fid dunya bal zallat bihi qadamuhu fa innahu yazillu hunalik anis siratil mustaqim bihasabi dalik. Maka barang siapa yang tidak kokoh ketika dia di atas sirat dunia ini, ketika dia beragama tidak kokoh, dia mudah terbawa hawa nafsu, dia mudah mengikuti hal-hal yang melalaikan dirinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kakinya akan tergelincir kelak ketika dia melewati sirat sesuai dengan kadar ketergelinciran dia di dunia. Sehingga seorang jamaah sekalian menapaki sirat nanti kelak di yaumul qiyamah akan berbanding lurus dengan amal dia di dunia.
Ketika dia kokoh istiqomah di jalan Allah, maka dia akan diberi kekokohan kakinya untuk melewati sirat. Dan telah kita ketahui dalam hadis-hadis sahih yang banyak di Bukhari Muslim, bagaimana Nabi SAW mensifati sirat. Kata beliau dalam beberapa hadis, sirat itu jembatan yang licin dan menggelincirkan, yang disebut lebih halus daripada seutas rambut dan lebih tajam daripada sebilah pisau, yang di atasnya ada pengait-pengait dari besi dan duri yang melengkung, yang siap untuk mencapik-capik siapa saja yang lewat di atas sirat. Dan seseorang ketika melewati sirat, kata Nabi SAW, ada yang kecepatannya seperti kedipan mata. Berkedip, dia sudah sampai di ujungnya sirat. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, ujungnya sirat adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara sirat terbentang di bawahnya adalah neraka Jahannam. Jadi sirat itu dibentangkan di punggungnya neraka Jahannam. Maka barang siapa yang terjatuh, maka dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika dia selamat sampai di ujungnya sirat, maka dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang dengan amaliyahnya di dunia, Allah berikan seperti itulah kadar dia dalam istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diberi kecepatan, kata Nabi SAW, seperti kedipan mata. Ada yang seperti kilat, secepat kilat menyambar. Ada yang kecepatannya seperti angin yang berhembus. Ada yang kecepatannya seperti kuda-kuda yang berlari kencang. Dan ada yang mereka selamat tanpa terluka. Ada yang mereka selamat tapi sempat tercabik-cabik. Dan ada yang mereka tersungkur jatuh ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana seseorang bisa selamat? Adalah kekokohan dia dalam menapai sirat di jalannya Allah di dunia. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang hendaknya dia istiqomah di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kekurangan kita adalah sebagian kaum muslimin adalah mereka melaksanakan ketaatan, keistiqomahan itu musiman. Ada musim ketaatan, ada musim orang futur. Secara uruf kita lihat di masyarakat bagaimana ketika bulan Ramadan 2 bulan yang lalu, iman kita sedang naik-naiknya jemaah sekalian. Masjid, surau, musola langgar penuh sesak dengan jamaah kaum muslimin yang berduyun-duyun datang untuk melaksanakan salat tarawih. Bahkan sebagian masjid, sebagian musola sampai bikin terop karena jamaahnya tidak muat di dalam. Tapi paling dalam hitungan pekan kedua teropnya sudah mulai dibongkar karena jamaahnya sudah mengalami kemajuan pesat, maju ke masjid semua, sehingga masjidnya mulai menampung. Saya pernah mengisi di sebuah masjid di daerah Sidoarjo. Saya datang dapat jadwal 2 kali, malam ketiga dan malam ke-18 atau ke-17 atau 15 saya lupa. Intinya 2 kali, di pekan pertama sama pekan ketiga. Pekan pertama Masya Allah jamaahnya meluber sampai di luar, sampai bikin terop. Saya tanya, kenapa Pak bikin terop? Jamaahnya tidak muat Ustaz, padahal masjidnya 2 tingkat. Kemudian saya kembali untuk yang kedua kalinya, pas ada mobil pickup yang masuk ke masjid. Saya tanya, ada apa Pak? Bongkar terop Ustaz. Loh, kenapa dibongkar? Masjidnya sudah muat jamaah yang kemarin di luar. Masih pekan kedua aja Mas Glen. Lihat, ini padahal Ramadan itu musimnya ketaatan. Musimnya orang berlomba-lomba untuk meraih pahala ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun masih ada sebagian kita kaum muslimin, kita mungkin sendiri yang mengalaminya, mulai mengalami penurunan. Sehingga menunjukkan bahwasanya ketaatan itu terkadang musiman. Ya, seperti musimnya durian, ya ada durian kan. Tapi kan kita tidak ingin iman kita ini tergantung musim. Iman kita diharapkan senantiasa sepanjang masa. Maka sebagian salaf kita terdahulu mengomentari fenomena tersebut dengan mengatakan bi'sal qaum la ya'rifullaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah ketika di saat Ramadan saja. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ada di bulan Ramadan, sementara 11 bulan setelahnya Allah sudah mulai meninggal dirinya.
Padahal jamaah sekalian, ketika Allah berfirman la'allakum tattaqun sebagai output orang yang berpuasa, harapannya kata para mufassirin adalah agar seseorang ketika berpuasa itu memiliki bekal untuk 11 bulan berikutnya dengan la'allakum tattaqun. Maka seyogianya ketika bulan Ramadan datang dia bersungguh-sungguh untuk apa? Bekal dia 11 bulan setelah Ramadan. Karena capaian kita untuk bisa kita mengukur kadar kita sebenarnya pada 11 bulan setelah Ramadan. Masihkah kita bisa istiqomah? Masihkah kita bisa ajak sedekah? Masihkah kita bisa deres Quran? Masihkah kita berbuat kebaikan-kebaikan yang lain? Kalau seseorang di bulan Ramadan dia bersungguh-sungguh beribadah, mungkin sebagian orang mengatakan memang sudah wayahi orang beribadah di bulan Ramadan, kalau tidak malah dia aneh. Tapi 11 bulan setelah itu, itulah perjuangan kita yang sesungguhnya jemaah sekalian. Maka hendaknya seseorang menyadari bahwasanya amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah, kata penulis, amal soleh yang dilakukan secara terus-menerus, continue walaupun sedikit. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bukhari hadis nomor 5861, di Muslim nomor hadis 215. Beliau bersabda, ya ayyuhan nas khudu minal a'mali ma tutiqun. Wahai manusia, kerjakan amal-amal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamullu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan menerima amal kita sampai kita sendiri yang bosan. Lihat Bapak Ibu sekalian, betapa kita ini Nabi sifati gampang bosenan. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan menerima amal kita lailan wa naharon. Siang malam Allah menerima amal kita. Sementara kita beramal ya karena musiman tadi. Kalau kita merasa bosan dengan sebuah amal, maka pindahlah ke amal berikutnya. Maka di antara syarah para ulama ketika mengomentari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa beliau untuk meminta hidayah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada lagi doa, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Ternyata para ulama membedakan dua makna dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ketika engkau balikkan ya Allah, tetap ada di atas agamamu. Maknanya apa? Agar seseorang bisa diteguhkan jauh dari subhat dan syahwat. Karena di antara banyak perintang seseorang bisa istiqomah itu karena hempasan subhat dan syahwat. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh di sebuah hadis sahih tentang para pemuda agar mereka menikah itu menyempurnakan separuh agama. Kemudian Nabi perintahkan apa? Bertakwalah kalian di sisanya. Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala, beliau mensarah hadis tadi dengan mengatakan, ketika seseorang menikah dia telah sempurna separuh agamanya, sementara sisanya Allah Nabi perintahkan untuk bertakwa. Kenapa? Karena dalam hidup dan kehidupan kita ini cobaannya yang paling banyak pada dua hal, subhat dan syahwat. Seseorang ketika menikah sempurna agamanya dari sisi apa? Syahwatnya. Syahwatnya sempurna. Dia bisa melampiaskan pada istrinya yang sah. Dia bisa bercanda dan dia mendapatkan pahala dengan sebab dia berinteraksi dengan istrinya. Kemudian tinggal sisanya. Apa itu? Subhat, kerancuan berpikir, keraguan-raguan dalam beragama. Maka Nabi perintahkan bertakwalah di sisanya. Maka ketika seseorang telah menikah, dia tidak boleh berhenti dari thalabul ilm. Ketika seseorang telah menikah, tidak boleh dia kemudian lepas dari majelis ilmu. Kenapa? Dia harus terus mengupgrade ilmu tentang bagaimana menepis subhat. Sebagian kaum muslimin ketika sebelum menikah masih lajang, Masya Allah, dari hari Senin sampai Senin berikutnya semua majelis ilmu didatangi, nggak ada libur. Mulai menikah mulai mengurangi
frekuensi majelis taklim. Syukur-syukur, alhamdulillah sepekan sekali masih datang. Mulai punya anak, mulai sibuk pekerjaannya, mulai jauh dari majelis ilmu. Padahal sesungguhnya dia harus lebih banyak untuk menuntut ilmu. Karena tadi apa kata Nabi? Dia disuruh menyempurnakan sisanya, yaitu apa? Subhat. Maka seseorang ketika melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diperintahkan untuk sesuai dengan kemampuannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian beribadah, beramal, padahal Allah itu tidak bosan dengan amal yang kita lakukan. Kembali pada doa tadi, Nabi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku untuk terus ada di atas agamamu, jauh dari subhat, jauh dari syahwat. Kemudian doa yang kedua, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Ya Allah yang memalingkan hati, palingkan hatiku untuk terus taat kepadamu. Apa maknanya? Kata para ulama, seseorang ketika melaksanakan satu amalia, ketika dia berhenti entah karena bosan atau kegiatan yang lain, maka berpindahlah dari ketaatan yang satu pindah ke ketaatan berikutnya. Inilah hikmah Allah memberikan kita varian banyak ibadah. Varian banyak ibadah. Kalau kita bosan dengan satu amaliyah tertentu, kerjakan amal yang lain. Sehingga seseorang tidak ada jeda waktu dia untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia terus melakukan ketaatan, dari satu ketaatan pindah ke ketaatan yang lain. Maka doanya apa? Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Palingkan aku ya Allah dari satu ketaatan pindah ke ketaatan berikutnya. Contoh paling real yang paling gampang kita jumpai di musim iktikaf, ketika di akhir Ramadan 10 akhir. Ketika kita iktikaf, kan kita pasti bosan, Mbak, kalau zikir terus. Pindahlah baca Quran. Capek baca Quran, istirahat sebentar, salat sunnah. Capek salat sunnah, ambil air wudhu, kerjakan yang lain. Begitu seterusnya. Itu gambaran paling gampang ketika kita berpindah dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain. Sehingga seseorang diharapkan tidak bosan dengan amal soleh yang dia lakukan. Karena kita ini bosanan soalnya, Pak. Harus diakui kita ini bosanan. Ibadah tidak sampai 2 jam capek. Infak tidak sampai tiap hari bosan. Berbakti sama orang tua capek. Tiap hari kok harus melayani orang tua. Sayang sama istri sama anak kadang capek, bosan. Mulai tengkar, ribut, tidak sayang sama anak. Kadang ini seperti itulah jemaah. Maka Nabi perintahkan apa? Kita disuruh beramal matutiqun, yang kita mampu. Maka kerjakan dari satu amal ke amal berikutnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahabbal a'mali ilallahi madama wa inqal. Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah amal itu dilakukan kontinu, ajek, terus menerus, wa inqal, walaupun sedikit. Kuncinya di sini jemaah, bukan pada sedikitnya sebenarnya, tapi pada terus menerusnya. Terkadang seseorang ketika melakukan amal besar itu tidak bisa ajak. Betul apa betul? Kita ini jangan sampai kayak orang Jawa, rok-rok asem, Pak. Ngertos rok-rok asem ya? Dulu zaman saya kecil masih SD itu, kalau saya mau dari rumah saya ke sekolah, itu saya harus melewati perkampungan banyak pohon asem Jawa, Pak. Sekarang sudah nggak banyak, atau sudah nggak ada barangkali. Kalau kita pulang sekolah, pohon itu kita goyang gini, asemnya jatuh semua. Tinggal nyocoli sama gula dibuat cemilan pulang sekolah. Setelah dirok gini, dioyak pohonnya, pohon buahnya jatuh, nggak ada yang jatuh lagi, habis. Istilahnya gitu. Jadi jangan sampai ketika seseorang khatam Al-Quran di bulan Ramadan 3 juz, 3 kali khatam misalnya, 5 kali khatam, setelah itu off 12 bulan, ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Seseorang berinfak dengan sekian banyak infak, kemudian dia off sekian lama baru dia infak lagi. Allah tidak suka. Karena yang disukai Allah, amal itu sedikit tapi terus menerus ajak, continue. Misal kita membaca Al-Quranul Karim, bacalah mungkin sehabis sholat
satu lembar, atau satu muka, nanti satu muka lagi. Itu lebih Allah sukai daripada kita baca dalam sekali duduk kemudian 10 juz kemudian habis libur 2 pekan, baca lagi pekan berikutnya. Ketika membersamai orang tua untuk berbakti, birrul walidain, itu pun juga butuh kesabaran. Dan kesabaran itu dinilai dari effort kita dalam membersamai orang tua kita. Terkadang kita bosan, orang tua sering nyuruh kita. Coba mungkin relate di masyarakat kita atau di kita. Kita punya sekian banyak saudara ya. Terus orang tua kita tuh sering nyuruh kita, sering manggil kita, tolong belikan ini, tolong golekno ini. Kira-kira di benak kita apa, Pak? Kesel, kenapa enggak saudara saya yang lain? Wong saya lagi sibuk, kok ibu goleki aku terus. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, siapa yang sering dipanggil seperti itu berarti punya hati tersendiri di hati orang tuanya dibanding dengan anak yang lain. Betul, saya merasakan betul hal seperti itu. Tapi bagi orang yang tidak peka mungkin merasa kesal tadi. Kenapa kok saya terus yang dipanggil? Kenapa saya terus yang harus disuruh? Saudara saya kan banyak. Kenapa kok saya terus? Ketahuilah itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat sabar. Masalah kita ini kadang nggak sabaran. Akhirnya keluar ucapan ibu cerewet, bapak koyo arek cilik dan seterusnya. Padahal ucapan itu seharusnya tidak pernah keluar dari lisan seorang anak. Karena orang tua itu Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah merasa tua juga ya. Kita ini hidup ini kan ngikuti kurva. Dari umur 01 naik dewasa, puncaknya umur 40-an turun lagi sampai kemudian sepuh. Maka tariklah garis ketika kita sudah umur sekian dari orang tua kita. Tarik ke garis ketika mulai pertumbuhannya. Ya seperti itulah kondisinya. Kalau usia orang tua kita yuswanya sudah 80, tarik garis red. Nah, ini umur berapa? Ketika sudah mulai menanjak naik. Ya seperti itulah kondisi beliau. Kadang lupa, sampun dahar Bu, durung padahal sudah 2 kali. Nyari kunci, nyari kacamata, nempel di kepala. Ya seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan merasakan seperti itu kelak. Karena ketika itu Allah mulai menjadikan kita sebagaimana kanak-kanak kembali. Lah kita sebagai anak yang membersamai mereka disuruh sabar, disuruh istiqomah. Lah itulah beratnya Bapak Ibu sekalian. Mengapa kemudian Nabi menyebutkan berbakti pada orang tua itu pintu surga yang paling tengah, pintu surga yang paling utama, pintu surga yang paling mulia. Karena apa? Effortnya dalam membersamai mereka itu tidak mudah. Dan biasanya yang paling sering dikangeni itu anak yang sering kumpul sama orang tuanya. Tapi saat bersamaan mereka punya potensi paling sering durhaka sama orang tuanya dibanding dengan anak yang nggak kumpul sama orang tuanya. Betul apa enggak ini, Pak? Kalau panjenengan jauh dari orang tua, paling dikangeni sekali 2 kali. Tapi potensi untuk berbakti sama orang tua mungkin lebih kecil. Dan berpotensi tengkar juga kecil pula. Tapi yang bersama dengan orang tua potensi baktinya bisa 24 jam. Tapi potensi tengkarnya juga besar pula. Seiring dengan besarnya ganjaran yang Allah berikan, seperti itulah Allah berikan ujian untuk anak kita semuanya. Dan kita semua Bapak Ibu sekalian, posisi kita kan 2. Sebagai orang tua dan sebagai anak dari orang tua kita. Dan kelak kita akan ditanya tentang 2 hal. Yang pertama, kalau kita sebagai orang tua, sudahkah engkau memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita? Sudahkah kita memberikan pelajaran ilmu agama untuk putra-putri kita dan seterusnya? Kemudian ketika kita jadi anak, pertanyaannya oleh Allah, sudah engkau berbakti pada orang tuamu? Kan begitu. Ini beratnya Bapak Ibu sekalian. Maka Nabi SAW perintahkan kita agar kita istiqomah melakukan amal yang sedikit-sedikit tapi continue, terus menerus ajak. Beliau juga bersabda di sebuah hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6464 dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan saddidu wa qaribu.
Berlaku tepatlah kalian dalam beramal dan mendekatlah untuk menuju kebenaran tadi. Kita ini diperintahkan Nabi disuruh mendekat kepada nilai-nilai kebenaran dari sebuah amal, kemudian kita disuruh untuk kemudian menuju dari amal tadi itu terus mendekat, jangan menjauh. Wa'lamu alla yudkhila ahadukum amalul jannah. Ketahuilah bahwasanya amalan seseorang tidak dapat memasukkan semata-mata ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata amal kita, kata Nabi SAW, tidak semata-mata itu bisa memasukkan kita ke surga. Kalau amal kita dikonversi dengan nikmat surga, tidak sepadan. Mungkin kita akan mengatakan, ya Allah, sepanjang hidup saya sejak balik, ya Allah, saya sholat 5 waktu, saya selalu sholat tahajud, saya selalu infak, maka saya layak dapat surga, misalnya seperti itu. Tidak sebanding jemaah sekalian dengan nikmatnya surga. Kalau semata-mata gara-gara amal kita kemudian mengatakan, ya Allah, saya berhak masuk surga, tidak. Wa anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. Sama seperti hadis yang sebelumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah Anda juga tidak menyebabkan amal Anda masuk surga, ya Rasulullah? Aku pun juga, kata Rasulullah, tapi Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Sehingga kemudian para ulama mengatakan, di antara sebab seseorang masuk surga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal seseorang, kalau semata-mata dia mengatakan, gara-gara amal saya masuk surga, tidak semata-mata. Maka kalau digandengkan dengan rahmat Allah sebagai penyebab masuk surga, para ulama kemudian mengatakan seseorang bisa beramal dengan berbagai macam amal soleh itu juga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa hadir di majelis ilmu ini karena Allah menggerakkan kita datang ke sini. Kita bisa berinfak, mengeluarkan harta kita, yang kita ini kadang awal mengeluarkan harta. Allah berikan rahmat hati kita untuk mudah beramal soleh, dan seterusnya dari semua amal soleh. Maka kalau dikaitkan dengan semata-mata amal itu tidak bisa memasukkan ke surga, betul, karena semua masuk surga karena rahmat Allah. Tapi kalau dikaitkan, ditarik garis rahmat dengan amal, maka amal itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bertentangan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin pertama yaitu kerjakan amal-amal itu secara terus-menerus walaupun sedikit. Yang kedua, kata penulis, amal-amal yang dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sederhana, mudah, dan tidak takalluf. Napa takalluf? Memberat-beratkan diri. Amal yang dilakukan seorang hamba ketika continue tadi, sedikit tapi terus-menerus, hendaknya yang mudah, yang kemudian dikerjakan itu sederhana dan tidak membebani dirinya. Di Bukhari ada 3 orang bertanya pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ya ummul mukminin, kami ingin mengetahui amalan Rasulullah sehari-hari apa, agar kami bisa mengikuti amalan beliau, agar kami juga masuk surga." Kemudian para istri Nabi menceritakan Nabi itu begini dan begitu. Kemudian setelah mendengar penuturan para istri Nabi, 3 orang ini kemudian berdiskusi, mengomentari, wah kalau gitu amal kita ini tidak ada apa-apanya sama Rasulullah ini. Kita harus kejar amalan beliau dengan melakukan amalan tertentu. Satu mengatakan, kalau begitu saya tidak akan tidur kalau malam, saya tak sholat malam terus. Yang satu mengatakan, saya akan puasa terus sepanjang masa, tidak pernah berbuka, puasa terus. Yang satu mengatakan, kalau begitu saya nggak mau nikah, saya bujang saja. Nanti kalau nikah nanti saya berkurang nilai ibadah saya. Nanti saya sibuk kerja, sibuk ngurus anak, sibuk ngurus istri, akhirnya kemudian terbengkalai ibadah saya. Saya tak bujang saja. Nabi mendengar dari dalam rumah, beliau keluar marah kepada 3 orang tadi. Siapa yang mengatakan ini dan itu? Aku adalah orang yang paling takut pada Allah. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pun sholat malam, aku pun tidur, aku pun berpuasa, aku pun juga berbuka, dan aku pun juga menikahi para wanita. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam
menafikan keinginan 3 orang tadi yang memberat-beratkan dirinya. Maka kata beliau di akhir hadis, di closing dengan beliau mengatakan, faman rogima an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, tidak suka dengan petunjukku, ajaranku, bukan bagian umatku. Nabi mengingkari ketiga orang ini yang ingin memberatkan diri dengan sholat semalaman. Apakah Nabi sholat semalaman? Tidak, jamaah sekalian. Nabi di awal malam beliau sare, karena kebiasaan beliau setelah sholat isya beliau sare, tidur. Pernah sesekali beliau sampai larut malam, sampai suatu hari isya itu sampai hampir malam, sehingga para jamaah, para sahabat sampai tertidur menunggu beliau di masjid. Apa yang beliau lakukan? Beliau diskusi dengan Abu Bakar, dengan Umar, membahas umat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita kerjakan untuk umat? Beliau pernah seperti itu. Juga pernah beliau mengadakan semacam daurah dari sejak subuh sampai malam hari. Beliau cuma kepotong sholat saja. Beliau pernah setelah sholat isya, beliau kemudian berbincang dengan Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibinya Ibnu Abbas. Di Bukhari diceritakan oleh Ibnu Abbas, suatu ketika aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Kemudian aku lihat Rasulullah setelah sholat isya masuk ke rumah bibiku, karena giliran malam itu di rumah Maimunah. Kemudian beliau berbincang sebentar dengan Maimunah bibiku, kemudian beliau sari. Padahal hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari di bab tentang makruhnya berbincang setelah sholat isya tanpa ada keperluan. Jadi hukum asalnya ketika tidak ada hajat, berbincang setelah sholat isya itu dimakruhkan. Tapi Nabi kok dinampakkan, dilihat oleh Ibnu Abbas berbincang dengan istrinya sebelum beliau sari setelah sholat isya. Maka menunjukkan berbincang dengan istri bagian dari sebuah ibadah. Kalau bukan sebuah ibadah, Nabi nggak akan melakukan. Coba kita lihat ke kita, Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak nih. Seringkah kita dengarkan istri kita sedang berbincang, sedang curhat, sedang cerita, setelah kita pulang kerja, setelah kita beraktivitas di luar? Masihkah kita mau mendengarkan keluh kesah cerita istri kita tentang mungkin anak-anak sekolahnya, mungkin kegiatan di dapurnya, atau mungkin bersih-bersih rumahnya? Masihkah kita dengarkan cerita istri kita? Jangan-jangan habis pulang kerja, angop tidur, baru ketemu bantal sudah ada gergaji di atas, zat. Nabi mendengarkan cerita Maimunah radhiyallahu anha. Beliau mendengarkan cerita istrinya. Maka bagian dari sebuah ibadah, interaksi muamalah suami sama istri, dengarkan cerita istri kita. Jangan bilang gini, Pak, wis mari cerita maneh. Wis hafal aku ceritane. Kalau istri sering cerita dan kita hafal, menunjukkan cerita ini bener. Wong cerita diulang-ulang ya, Pak. Sampai hafal kita, paling endingnya gini ya. Iya, sudah hafal soalnya. Dengarkan, Pak. Cerita istri kita dengarkan. Walaupun mungkin kita bosan, sudah sering dengar lah mungkin. Dengarkan. Itu bagian dari ibadah kita dengan istri. Karena Imam Bukhari memasukkan bab ini tentang makruhnya berbincang setelah sholat isya tanpa ada hajat. Berarti ada hajat nih Nabi berbincang dengan istrinya, mendengarkan keluh kesah, curhat. Dampaknya begini loh jamaah sekalian, kalau istri itu nggak didengarkan kalau cerita, khawatirnya nanti istri ceritanya ke media sosial, pasang status di Facebook, pasang status di WA, sehingga orang-orang pada bertanya-tanya, ono opo keluargane si fulana kok bikin status. Coba kalau panjenengan lihat statusnya orang, habis nulis gitu, paling kita mikir ono opo itu yang terjadi dengan rumah tangganya. Karena apa? Saluran untuk melampiaskan kekesalan, kesedihan tidak tertampung pada diri suaminya. Cerita pada orang lain lebih tahu daripada suaminya sendiri. Bukankah ini aib ya Mas kan? Aib keluarga jangan dibongkar. Aib keluarga hanya untuk konsumsi kita pribadi. Hatta pun orang tua kita, jangan sampai mereka mengetahui apa yang menjadi keluh kesah anak-anaknya. Sampaikan pada mereka kisah-kisah indah kita saja, kebahagiaan kita saja. Mereka sudah capek ngurus kita sedari kecil. Mereka sudah lelah mengurus kita sedari bayi. Jangan tambahi kesedihan mereka dengan cerita-cerita sedih kita.
Ceritakan kabar gembira saja. Ya apa nak cerita sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika secara berkala mengunjungi Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ketika pergi dalam satu keperluan ditemui oleh istrinya, Nabi Ibrahim berkata, "Bagaimana keadaanmu dengan anakku, dengan Ismail?" Maka si istri yang pertama mengatakan, "Kami ini, kekurangan itu," cerita, curhat tentang kekurangan keluarganya. Sampaikan pesan sama suamimu, suruh ganti jendela sama pintunya. Pergilah Nabi Ibrahim pulang ke Mesir. Kemudian Ismail datang alaihissalam. Istrinya cerita, tadi ada tamu, katanya ayah. Apa yang beliau katakan? Pesen suruh ganti pintu sama jendela. Nopo kinayahnya? Kalau orang Jawa sanepone nopo? Suruh ganti istrinya. Selang berapa lama kemudian Nabi Ismail menikah kembali. Datanglah Nabi Ibrahim mengunjungi putranya, bertanya pada istrinya yang berikutnya, apa yang terjadi dengan keluargamu? Kami bahagia ayah, kami begini-begini. Tidak menceritakan kekurangannya. Kata Nabi Ibrahim berpesan pada istrinya anaknya Nabi Ismail, tolong jaga pintunya sama jendelanya, jangan diganti. Menunjukkan Bapak Ibu sekalian, cerita sedih nggak usah diungkap pada orang tua kita. Kesedihan hanya untuk konsumsi kita saja. Ceritakan kabar gembira untuk mereka, karena mereka sudah lelah mengurus kita. Jangan ditambah dengan kelelahan karena kesedihan anak-anaknya di masa dewasa. Semoga sedikit apa yang kita bahas di pertemuan kita kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga memberikan kita ibrah, semangat kita dalam thalabul ilmi, dan semangat kita dalam memperbaiki amal-amal kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga Allah senantiasa menerima amal-amal kita, dan Allah jadikan sebab penggugur dosa, dan Allah masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.